Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawa'ul qalbi khamsatun, qira'atul Qur'an wa tadabburihi wa qiyamul laili fi jawbil lailil akhir wa khulaqus sholihin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ibu-ibu yang hadir pada saat ini, kita mencoba memberikan sebuah apresiasi spiritual yang bagus, karena di antara salah satu majelis taklim di Kota Bandung yang agak sedikit berdegok adalah majelis taklim Najwa. Ya, saya katakan berdegok, betul ada dia maju ya. Jadi kalau saya berpikirnya positif aja gitu kan, kayak bisa yang positif hamil kayak di, ya nanti kita berpikirnya begitu aja. Kalau nanti ada yang positif hamil, kan ibu juga enteng bagi kita ya. Dan saya jujur tidak sempat deg-degan juga, cuman persoalan yang sekarang muncul adalah satu, dia kita menjelang Natal dan Tahun Baru. Yang ini sangat ketat sekali, luar biasa peraturannya. Bukan saja peraturan di tempat para wisata, tetapi di majelis taklim pun sama gitu kan. Tetapi saya ada power ya, ada sedikit kekuatan. Tadi malam saya acara 2, sorenya di Tasikmalaya itu di tengah pasar, kemudian Garutnya di tengah kota juga. Ini kekuatan luar biasa, di tengah pasar itu jemaahnya membludak. Berpikir begini, kalau harus terjadi klaster itu seharusnya di sana. Sampai saya ngobrol dengan kepala pasarnya, Pak, ini dari kapan tidak dibuka? Ustadz, semenjak corona juga nggak ada ditutup. Sempat adanya Satgas Kopi datang ke sini 12 orang, kami siapkan 200 pedagang. Ya, jadi 12 orang kopi, 200 pedagang. Jadi pada itu dengan harapan 200. Ya, bangun 12 rada kuatnya. Hari 12 ngelawan 200 maka jadi tungtung akhirnya pulang lagi kan. Dan sampai saat ini, dan dia mengatakan seperti ini, kalau pasar ditutup, yang lumpuh adalah perut manusia. Itu yang lumpuh perut manusia. Nah, jadi yang itu yang pertama. Yang kedua, kemudian saya langsung ke Garut. Di Garut kita masuk ke daerah itu di sisi kota ya, di Betang, tetapi itu masuk gang, dan itu ternyata membludak sekali. Ibu-ibu nggak ada jaga jarak, bapak-bapak juga nggak ada, anak-anak pun berjubel di sana, luar biasa. Begitu saya tanya, ini sampai sejak kapan dibuka? Nggak pernah ditutup, Ustaz. Kenapa? Karena kemarin juga ada jamaah kita katanya yang kabur dari rumah sakit. Katanya diinformasikan dia kabur karena dia lagi isolasi kabur. Ternyata begitu diidentifikasi, si ibu ini adalah ambeien. Iya. Jadi saya di rumah sakit, lihat ambeien atau guna kabur. Berita di media dia kabur dari isolasi, padahal bukan kabur ambeien. Akhirnya apa? Dibebaskan kembali. Jadi ibu, ini kuncinya bagi kita. Saya nggak habis pikir, dan saya ngomong ini belak-belakan di depan siapapun saya ngomong seperti ini. Ini nggak habis pikir. Nada di kampung, ada daerah naon? Aslinya ini di kampung nggak santai. Saya kemarin ngaji kan di daerah mana Gunung Bayan, di Soreang, Pakemut ya biasa, sararelpinya. Tidak ada masalah, are-are itu loh. Dan itu artinya apa? Ini emang corona itu di kota atau emang menyeluruh? Nah seperti itu. Tetapi kita, ibu-ibu, ini harus dipahami dulu. Kita tetap menjaga protokol, tetapi kita juga harus memiliki sebuah kekuatan mental yang sangat bagus. Kenapa? Karena bagaimanapun kita di obrak abrik. Ketika ada yang positif itu semua. Anu positif nah hiji sak kecamatan ditutupna. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Januari. Alhamdulillah saya sekarang ditemani oleh Ustadz Iga langsung. Ini Ustadz juga ini. Ya. Jadi nanti kalau mau difoto jangan sama saya, sama ini aja ya. Ya.
Enggak kan, sama-sama udah biasa. Nah, jadi kata kuncinya di sana. Kita akan menerangkan apa sih obat untuk membuat kita tenang, membuat kita tentram di masa-masa yang sekarang ini. Karena justru anu loba duit, anu rada hariwang teh, anu teu boga duit mah karalap we. Ya, coba ku anu teu gara anu artos sararan teh. Nah, anu loba duit sih kan tararega teh. Padahal kalau orang yang banyak uang, kalaupun sakit itu ada biaya. Tapi kalau orang yang tidak punya uang, kalaupun dia sakit, ini siapa yang membiayai? Tapi cenderung mereka lebih tenang, lebih santai, lebih rileks. Gelandangan santai aja. So, nu gelo sok ngabawa duit tara. Nu gelo mah taranya kenal duit. Tapi santai aja dia, tenang aja, luar biasa. Berarti ada salah satu yang harus kita pahami. Manusia itu memiliki kerangka berpikir. Yang kedua, dokter Tirta ngomong benar-benar gitu. Ketika ditanya, dok, obat corona apa? Jawabannya apa? Mangan. Dahar simpanan. Udah, kamu makan yang banyak aja. Kenapa? Kalau Anda makan banyak, itu OTG namanya. Orang tanpa gejala itu artinya apa? Dia sebetulnya ada, tapi karena dia banyak makan, akhirnya tidak keluar gejalanya. Makanya orang kalau sudah tidak makan, jangankan corona, dia masuk angin saja bisa. Nah, maka sok ibu ini dia, sok kecing barang ada, dah. Kayak syar'i kan langsung nasihat badan kan bayar. Ibu, orang tua dulu lagi bayi dikasih makan supaya besar. Sekarang udah besar mau kecil. Makanya udah nggak apa-apa. Saya sampai di rumah santri sok. Dah harus cing ayeuna mah, dah sakola itu. Ya, pemberi dari sakola itu ada harus itu udah saksara atuh. Maka ayeuna mah saya dah harus sakola itu. Nah, jadi seperti itu. Makanya ibu-ibu makan yang banyak, makan yang banyak. Itulah konsep Quran. Karena Quran sudah mengatakan, alladzi at'amahum min ju', orang tidak boleh lapar. Kalau orang lapar, itu akan menyebabkan gangguan. Kalau kita belajar, itu perutnya lapar, itu pasti terganggu. Allah sudah mengatakan seperti itu. So, ibu ayeuna dia pengajian di Pasian Qatar nih, dia teh sok minum ngaji teh. Sama ada ayat. Begitu di stop, saya ada pengajian. Ini jemaahnya 700 orang. Itu tadinya 50 orang, itu sekolah tidak tuh nambah per satu bulan itu 100. Karena setiap bulan dikasih volume satu. Itu Pak beja-beja ngaji di itu di daerah. Nah gelap bu akhirnya 700 ngaos aslina gitu. Sampai katanya ada yang sulit Pak Haji, udah jangan dikasih katanya. Kita akan coba cari katanya mana orang yang ikhlas dicobaan, jadi pasihan tinggal 50 deui. Jadi tinggal 150 nyanan eta. Tapi itu manusiawi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini jangan nyalahin orang Bandung bedegel. Orang Bandung kalau disubsidi tiap hari perutnya, insya Allah nggak akan kemana-mana. Sok dari pusat itu juga mau ngaji jauh-jauh, cicing di iman, 2 pasapoe 2 juta mau kemana-mana. Nah, tiap orang 2 juta, saya nggak akan keluar bu. Udah jujur diam aja di rumah. Nggak dia masalah kesana mereka. Begitu kalian ada yang mereka. Akhirnya apa? Ada yang menjamin nggak kalau saya diam? Keluarga saya nggak ada yang menjamin. Anak banyak, istri ada, gimana siapa yang menjamin? Akhirnya apa? Saya keluar. Quran mengatakan kalau orang lapar nggak bisa ditahan, gitu aja. Jadi orang Batu lain barang degong, lapar. Tak ibu teh lapar, gitu. Tapi maksudnya lapar apa? Lapar itu silaturahmi. Kan itu semua kita lapar kan? Dan itu akan terjadi. Kan udah dibalik di dia heula. Tasna pikiran heula nu ieu nu sehat, engke hate bersih, patuangan bersih, bukan bu. Ngaji we keur lapar, ustaz teh kalaone. Ada jual langsung asal kamu naik atuh. Ningali ustaz teh jualnya alas ustaz teh awewe lalaki. Karena kosong perut kita, tapi kalau perut kita isi enggak. Perut kita isi. Makanya Allah mengatur lewat otak namanya lipostat. Lipostat itu mengatur asam lambung. Kalau ibu bapak niat sahur perut kosong itu tidak ada masalah. Karena lipostat mengatur asam lambung kita. Tapi kalau kita perut kosong tidak niat sahur, lipostat tidak mengatur asam lambung, maka itu akan menaikkan emosi manusia dan itulah yang terjadi. Kuncinya di mana? Kalau rakyat
rakyat Bandung, kalau rakyat Indonesia pingin taat kepada aturan, gampang, subsidi aja. Beres sakit tuh, nggak kurang 2 juta uang tiap jelema, kayak saya dagang cilok. Ya, udah gampang selesai, ngasih kode syarat, nah harus udah mau apa bilangan bilangan duitnya. Akhirnya apa? Stres deh banyak. Makanya udahlah, menurut saya biarin aja lah, yang penting kita sehat begitu aja. Kasihan ini udah capek, masjid juga udah capek, ibu-ibu bapak juga capek, sampai ada gini, maaf loh, saya kemarin menangani yang depresi, ibu-ibunya biasa ngaji, di stop total nggak boleh. Di satu sisi suaminya melarang, di sisi lain belum ada pengajian lagi. Akhirnya apa? Dia udah kaulang ibu kita ngobrol teh nyambung, iya tuntunan nyari lah, ceramah nyari lah. Biasa ngaji, aduh tentu akhirnya genap dalapan sasi. Akhirnya dia ceramah sendiri di depan kamera dia dengan cermin, dan suaminya nelfon saya, Pak Ustadz, tolong senang jenguk ibu istri saya. Kenapa? Ih senang ada ceramah soalnya. Emang kunalnya biasa ngawas tuh hebat. Akhirnya apa? Gak bisa. Ini perut harus isi, jujur harus isi. Saya juga nggak perlu 2 juta, 700.000 sampai insya Allah saya juga akan turun. Asal tong dipotong 10.000. 700.000 kalau dipotongnya 10.000, insya Allah ya. Tong karohan artinya. Nah, jadi ibu barusan di berita di Kompas itu ada kurang lebih 5.000 sembako yang belum tersalurkan ke orang miskin. Dan itu katanya tidak ketemu, baru ketemu ternyata ada pelayan yang dia masuk, ternyata dia potong dan ternyata itu belum dikeluarkan. Dan itu korbannya katanya 50 atau 5.000, luar biasa. Kali 700 seberapa? Ya. Nah ini apa tuh? Lapar nggak bisa. Kalau orang lapar nggak bisa tenang. Kalau orang lapar tidak bisa dia konsentrasi. Orang lapar tidak akan beribadah, kecuali kalau dia lapar karena niat sahur, maka dia akan betul ibadahnya. Makanya di bulan Ramadan perlu lapar, tapi kenapa mereka bersemangat ibadah? Karena apa? Lipostat mengatur itu 18 jam kita akan kuat, diatur oleh bagian otak itu. Tapi kalau tidak, mungkin 5, 6, 7 menit kita udah kelihatan. Insya Allah. Makanya kenapa ibu-ibu kalau ngaji bawa kantong? So, nggak bawa kantong? Ngomong aja, itu kan kumawe jawabannya mah. Tapi ini adalah hampir semua di kampung, di kota mengaji merawat kantong ibu-ibu. Karena ibu-ibu kan suka ada di bawah, ada apa? Ada payung, ada sajadah, dan laki jarang menjalankan kantong. Tapi ada yang lebih dari itu, bukan bawa sajadah apa, bukan dia bawa payungnya ada. Ada yang di luar dugaan. Hasil riset apa? Sudah nggak ya konsumsinya sah. Jadi kalau dijingjing TTR ya suka karena kantor. Entah sahur, tapi enggak lah di sini ya. Nah kemudian yang kedua, bagaimana agar orang itu taat? Paling butuh robbahadar baik allati at'amahu min ju' wa amanahu min khawf. Hidup itu harus tenang, tidak boleh ditakut-takuti. Dan kedua amanahu min khawf, rasa takut dikurangi. Informasinya Bangladesh itu sudah tidak boleh menyiarkan berita tentang Covid. Katanya tidak boleh menyiarkan orang yang meninggal, dan di Bangladesh harus disiarkan di televisi berita-berita yang membuat orang menjadi semangat. Kenapa? Karena ngaganggu. Lamun ngapoe ngadengin maut dan degan tauran. Jadi kita lawan maut lain ku penyakit ngadengin berita maut. Begitu dengar yang mati, gebek lagi. Berita orang yang mati, gebek lagi. Akhirnya orang serangan jantung dari itu. Dan itu sudah dinyatakan di Quran. Wa amanahu min Allah. Nah itu, jadi kita harus rasa aman dari takut ini harus dibangun oleh kita. Kalau tidak, wah ibu, si kuning di sini, nah sampai ada yang telepon, Ustaz rapid test, Ustaz swab katanya. Kenapa? Ustaz banyak bertemu dengan jamaah. Saya begini aja, ya Allah saya tawakal, berikan kesehatan pada saya, begitu aja. Akhirnya kurang perasaan sieun, perasaan wani-wani sakit itu. Ya, bukan melawan, tapi itu untuk menguatkan kita. Saya juga bawa masker dibawa situ, sanitizer aja, nang sampai mau nawe, naon sababna abangnya cuci tangan, hari daharan itu. Kita kudu jelas. Ya, ayo ngikuti ari ibu nih ningali MR nih sampai. Ningali MR teh hayang kumaha ya.
sakrawin itu saimah. Seharusnya itu. Ya, jadi kuncinya di mana? Wa amanahu bin. Nah, saya yakin ibu-ibu yang datang ke sini sudah memberikan rasa aman dan rasa takut, dan insya Allah pulang dari sini kita akan diberikan kesehatan. Amin. Itu kuncinya seperti itu. Ya, kemudian kita akan bahas satu ayat, nggak panjang, ya Bu ya. Nah, ngajinya jangan panjang-panjang. Oke punya. Kalau ibu bapak naik perahu di atas ombak yang ombaknya slow, itu namanya sukun. Kenapa disebut sukun? Karena orang yang di dalamnya tenang. Tapi kalau kita naik perahu lalu ombaknya begini, itu menjadi tidak tenang. Betul kan? Itu diantaranya. Air yang dia bergelombang sangat enak sekali, itu namanya askana. Enak sekali. Pada saat orang masuk rumah dalam bahasa Arab itu ada dua. Satu al-bait, yang kedua adalah maskan. Kenapa bait? Kenapa maskan? Maskan itu artinya tenang. Kalau ibu bapak ruwet di luar, masuk rumah itu harus tenang. Kenapa? Arti rumah itu sendiri maskan, ketenangan. Karena diambil dari 3 huruf, sin, kaf, nun. Kalau diambil dari 3 huruf, sin, kaf, nun, itu artinya tenang. Imah dibalik, kalau arti imah tenang, asuka imah udah tidak ada masalah. Dan jangan malah merudat di padaman, lebat kamu micet nabi di bumi, mah bakal tenang. Urang jadi dibalik di imah dan kalau arti imah tenang. Berarti ada persoalan begitu. Dan ubar jamin umuman, mah di jero, lain di luar. Tapi sekarang banyak orang yang begini, mau badai kamaran aja ibu, asna badai hangout. Kan ini hangout. Sabara mahasiswa 78 badai kemana? Aku cicing di mah badai hangout. Hangout teh hang teh ibu anu di burama hang teh ngageber out teh di luar. Jadi ngageber di luar. Rumah dalam bahasa Arab disebut maskanun karena tenang. Sok sakitu lamun di jero iman tertenang aya salak sakitu. Tong kamu mana sakitu ya. Kenapa lah masuk masjid ku enak? Tenang. Enggak ada di dalam masjid persaingan, enggak ada kan? Enggak ada di dalam masjid permusuhan. Orang masuk masjid tenang, bahkan timku tenang babari syariat. Anu nanti lamun lebat ka masjid dilatih ngaji panggil langsung. Selai. Nah itu kenapa kata? Orang tidak punya itu disebut miskin. Apa? Orang tidak punya disebut miskin. Dan itu diambil dari kata kalimat sakana. Kenapa orang tidak punya atau tidak punya itu miskin? Karena hidupnya lebih tenang daripada orang kaya. Tok dianggap enteng, jelema teu boga mah teu loba pikiran sakitu we. Yang dia pikirkan cuma isi perutnya aja, Bu. Dia tidak akan memikirkan aset. Da asetna kieu, Bu. Nah, coba Bu ari nu miskin pikiran ganti oli teh. Teh da mobilna teu boga. Orang miskin mikir dia itu memperpanjang STNK? Enggak, mobilnya juga enggak punya. Orang miskin mikir ngecat iman, mau ada iman lagi ngontrak. Jadi sebetulnya dia lebih tenang. Sampai saya ada kasus, itu ada orang yang rumahnya berapa lantai. Setiap suaminya mau tidur sama istrinya, Pak, udah dikunci belum? Yang pintu itu. Jadi kicau. Kalau atau nama tos dikunci, anu kapal itu atos jadi setengah 1 can bisa kan. Haknya kuncian 5. Ada obatnya kan kunci nah. Jam setengah 1 kira-kira asal ieu hirup ya. Akhirnya apa? Orang miskin coba Bu, dia pintunya 1. Kadapur kadinya, kasupur kadinya, kabeh harta jalan kadinya, dan lawannya hiji atuh. Batu mah setengah 1 kerek sare miskin mah jam 8 geus ngimpi tah. Berarti diskusi kudu diperhatikan. Nah, sentiasa asabanya itu nu miskin. Betul, karena Quran pun orang tidak punya itu kehidupannya akan lebih tenang dibandingkan dengan orang yang tidak punya atau yang punya. Tapi ibu bapak, saya doakan ibu bapak kaya, nu penting soleh sakitu. Naon sabab lamun beunghar soleh barokah sakitu. Bakal loba sedekah. Ya, mantuan anu miskin. Ari nu miskin. Saya ambil contoh begini. Pak, yang celaka itu orang yang sholat. Kira-kira anu tara sholat cilaka mah? Lah?
Kalau di Quran pawailul lil musallin, kalau disebut oleh Allah celaka orang yang sholat, cek nukir, nggak salah mau sholat, sholatnya cilaka, salah berpikir seperti itu. Mata muslimin dipikir-pikir gitu. Saya punya teman S3, dia calon profesor, rek saya jam 2. Kita doakan anak antara bisa sare jam 2, jam 2. Nah, banyak yang konsultasi, banyak orang yang punya masalah nanya ke dia karena dia pintar. Mana udah pintar sih. Jadi baru nanya. Teman saya satu lagi belet jam 7 nggak sare. Dawan nanya kan aku. Kalau belet sama nanya kenal ya. Malah juara petindak dipikir-pikir pusing dulu kenapa yang jadi nopal. Ayo pinter jam 2 kerek tidur dah. Nak WhatsApp teh kudu dijawaban. Ada kan bulan eueun mau WhatsApp aja. Nah, itulah sebetulnya. Jadi, kunci ketenangan dan ketentraman itu bukan dilihat dari satu strata pendidikan, yang kedua strata ekonomi, tetapi di mana dapat mengelola. Begitu. Nah, tekahan ya. Ustaz loba budak, cik anu ningali teh. Dieunya Ustaz, habeun we orokan. Da Ustaz nyari lagi teu lieur. Bagi mah positif doa Covid, istri Ustaz udah positif hamil. Nanya ada Ustaz loba parwe ngaji di lockdown, download istrinya. Ya, bener atuh. So, sakit tuh we di rumah santai. Ya, ngaji di lockdown download we pun bojo. Ya, tenang kasih kuring lagi. Terus nonton mikiran dia kemana di download. Ya, nah itu. Apa komposisinya? 3. Tenang itu ada di 3 faktor. Yang pertama adalah yasra sadra. Nah, itu. Jadi apa yasra? Lapang dada. Coba Bu, kalau parkirnya luas, itu rezekinya bakal banyak. Kalau cara sudah nekalaturnya ada ukuran. Walau tadi pasien yang dina cai mah aya ukuran, oh eta kirang geus. Jadi emang gitu. Dan saya sampai bersyukur, alhamdulillah. Mata ibu mulai dari sedikitnya enggak leucing seueur. Nya enggak leucing seueur. Tah, ibu, bapak, kunci yang kedua adalah apa? Kalau khusyuk, terima dulu penyakit itu. Kalau tidak diterima, kalau kita tentang, kalau kita tolak, ya Allah, nah menitenteungeun cenah. Abdi teh tukang ibadah, nah cenah penyakit teh niloba. Ari batur cenah utara ngaji, cenah meuni eueuh penyakitan, tangga teh hate teh teu khusyuk gitu. Dia tidak akan tenang. Begitu diterima oleh kita, oleh Allah akan terjadi syafii, disembuhkan dengan sendiri. Jadi itu yang terjadi. Paham ya? Soku. Jadi wifi dia teh kan pas boga oh iya. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, asam urat alhamdulillah. Kolesterol alhamdulillah. Obat kasih asam urat, kolesterol, diabetes jalan. Biarkan penyakit itu berada dalam tubuh kita. Yang penting kita hidup. Tong diproses. Malahan mertua saya dikatakan begini. Apa dokter? Pecah pembuluh darah. Ya, ibu mertua saya pecah pembuluh darah. Kata dokter, makan aja yang bagus ya. Gak ada obatnya, katanya. Udah aja. Supaya nanti ada apa-apa juga kita udah menikmati hidup. Begitu. Karena segala ulah maut jadi. Nggak sesuai sih. Nggak sesuai ngacing dari mana. Dan agar resna maut kene gitu. Kayaknya apa? Ya emang betul. Kusimpuling dipikir-pikir punya. Mending atos saya ulah menikmati hidup berat kenal. Dan agar maut mah pasti. Ya. Anas dia ulah maut. Ya. Mending kene gitu. Ya, hari sakirana agar kene mah gitu. Ya. Anu gawe eta teh anu bade nuang gulai hinyai. Wah, hinyai mas hinyai kolesterol. Tungtungna pasikeun karen sama kalian sama teh cocokan nuang gulai pun anu hinyai. Ulang teh ngolok ke langsung naik ka dieu hipertensi. Batur nu ngaliwatna urang udah akhirina. Nah, teh buat. Padahal tua we barang. Ada catatan buat yang jadi penyakit buat yang mudanya. Nah, begitu. Anu mawa penyakit mah rudet sakit.
tuangan opa sehat lima sempurna ari hate rudet anggar we da teu ngajani nya mata lamun ada tuang naon wae ulah rudet ka eta jadi obat keur urang mata lamun tuang asin asa asin sehat udah ya mau tuang asin asa gepuknya gering gitu ya udah gitu aja ya nah jadi itu yang kedua qalbul khusyuk. Yang terakhir, sakinah itu ada di mana? Sakinah ada di qaulan layyina. Sakinah itu lembut. Orang tenang itu bahasanya lembut. Teu jojorowokan. Manya di rumah tangga jojorowokan. Eta teh sakinah teh leuwih. Ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, itulah komposisi kalau hidup tenang. Satu adalah syasrosadrohu, lapang dada. Yang kedua adalah qalbul khusyuk, hati kita khusyuk. Yang ketiga, bahasa kita lembut. Teu nyarentuh lamun nyarita pertah baru nyari hati nya moal sakinah nya moal tenang ilmu gitu. Dan akhirnya bakal banyak orang-orang yang tidak mau bertemu dengan kita. Kata kuncinya itu saja. Jadi lamun hirup hoyong sehat nya di loba panyakit eta leutik. Kan bayar loba penyakit menu penting sehat daripada tiga penyakit gering meningkit aya karaos ieu penting mah sehat dan itu obatnya tiga itu yasraf sadrahu qalbul khusyuk wa qaulun layyin. Insyaallah saya mempraktekkan ini supaya apa ya capek kalau tidak kita melakukan seperti itu tasak itu heula